Welcome to my channel. Inspiratif, pemuda Fontaine hidup dari daur ulang sampah. Membuka lapangan kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah cita-cita banyak orang. Namun, tidak semua orang yang memiliki cita-cita tersebut mampu untuk mewujudkannya. Salah satu yang telah menemukan jalan bagaimana membuka lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan limbah ban bekas adalah Rian Lado. Pemuda yang berdomisili di Kelurahan Fontaine, Kota Kupang tersebut merakit ban bekas untuk menjadi kursi sofa yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Peminatnya semakin hari semakin membludak. Pekerjaan yang tadinya dilakoni sendiri oleh Rian kini harus dibantu oleh karyawan supaya target pemesanan bisa tercapai. Bagi Rian, usaha yang dia rintis dari nol dengan peralatan seadanya tersebut bukan hanya memberi hidup bagi dia dan keluarga, tapi juga bagi orang lain. Yang tak kalah penting, Rian telah berusaha menjadi pihak yang turut mengurangi limbah ban bekas yang hanya berakhir di tempat pembuangan sampah. Saat channel Joy Rihiga mengunjungi tempat Rian bekerja, ada dua karyawan yang sedang membantu merakit sofa. Menurut Rian, sudah ada yang datang belajar bagaimana mengolah ban bekas menjadi kursi yang bernilai ekonomis tinggi, dan saat ini mereka sudah membuka lapangan kerja sendiri. Pemuda berdarah Saburai Jua ini mengaku bahwa ia senang bisa berbagi ilmu dengan siapa saja yang ingin belajar hidup mandiri. Oleh sebab itu, dia tidak pernah menolak ketika ada yang datang belajar di tempat ia bekerja. Mengolah sampah menjadi sesuatu yang berharga, kata Rian, membutuhkan ketekunan dan keuletan serta tidak boleh berhenti belajar. Sarana teknologi saat ini sudah cukup mendukung untuk mencari cara bagaimana membuat kursi dari ban bekas di internet. Rian Lado mengisahkan, awal mula dia memiliki ide untuk membuat kursi dari ban bekas saat ada kegiatan balap sepeda yang diselenggarakan, di mana dia menjadi salah satu panitia. Dalam kegiatan tersebut ada banyak ban bekas yang digunakan sebagai pengaman trek balap. Setelah kegiatan selesai, panitia berkeinginan supaya ban bekas yang ada harus dibuang. Karena jumlahnya cukup banyak, Rian Lado kemudian berpikir, bagaimana kalau ban tersebut digunakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan uang. Dia kemudian mencari-cari referensi di YouTube bagaimana memanfaatkan ban bekas untuk diolah menjadi produk yang berguna. Dari YouTube, kemudian dia belajar bagaimana merakit sofa dari bahan dasar ban bekas. Dari situlah awal mula dia memulai usaha dari limbah ban bekas tersebut. Waktu itu kan kita buat arena ban lomba balap sepeda, lalu kita dapat kita dapat sumbangan ban bekas, lalu kita selesai buat lomba, tidak tahu mau buat apa ban. Di Ibu Lura bilang harus dibuang, tapi saya pikir-pikir ini kalau dibuang sayang, gitu, dibuang sayang. Jadi Rian coba cari ide bagaimana bisa berdayakan ban yang ada bisa dikelola menjadi barang yang berguna begitu. Waktu itu awalnya Rian juga bingung mau buat apa, mau ini. Kebetulan lihat video di YouTube, waktu itu video orang berhasil buat buat sofa dari bahan bekas. Kebetulan dapat lihat ini, Rian penasaran, Rian coba ikuti video ini, lihat nonton. Oh, cara buatnya begini. Memang, tapi itu mereka buat dengan alat yang lengkap, dan ini alat yang lengkap. Jadi ini waktu itu Rian buat dengan alat seadanya begitu. Jadi Rian coba ambil bahannya, coba buat bungkus. Wah, susah. Itu 3 bulan pertama tuh belajar masih susah sekali, betul. 3 bulan pertama Rian ingat tuh. Waktu itu Rian coba buat yang seperti ini. Belum ada pakai sandaran. Itu pertama kali dibuat, itu yang belum pakai sandaran. Lalu setelah 3 bulan Rian coba buat satu set, Rian coba jual. Nah, itu
pertama kali laku, lalu Rian posting lewat media sosial Facebook. Lewat media sosial Facebook, ternyata banyak yang tertarik. Walaupun menggunakan peralatan seadanya dan tidak memiliki fasilitas penunjang yang modern, tapi Rian tidak patah arang. Dia terus berinovasi untuk bisa memproduksi sofa yang bagus dan berkualitas, sekalipun dengan peralatan seadanya. 3 bulan pertama, kata Rian, dia masih mencari pola yang kira-kira bisa diterima oleh konsumen. Awalnya, Rian membuat sofa tanpa sandaran. Dari situ dia promosikan lewat akun media sosial. Kemudian datang banyak pesanan termasuk dengan jenis sofa yang diminta oleh konsumen. Dari situ kemudian dia membuat sofa yang sudah memiliki sandaran. Kini sudah hampir 4 tahun dia mengembangkan usaha tersebut. Sudah banyak yang menggunakan produk hasil karya tangannya. Dia juga mengakui bahwa saat ini dia ingin berbagi pengalaman dengan pemuda lain, sehingga banyak yang memiliki usaha dengan keahlian yang sama. Dengan demikian, mereka bisa berkontribusi untuk mengurangi sampah, dalam hal ini limbah ban bekas. Dalam sebulan, Rian Lado bisa memproduksi sekaligus menjual 5 hingga 6 set kursi sofa dengan harga mulai dari Rp750.000 per set hingga Rp2.500.000 per set, tergantung dari model dan tingkat kesulitan saat pembuatan. Namun, pesanan akan naik drastis jika sudah mendekati hari-hari Natal. Pesanan bisa mencapai 15 set. Dalam sebulan, kata Rian, dia bisa mengantongi keuntungan 7 hingga 9 juta setiap bulannya. Dia berharap anak-anak muda di Kota Kupang dan NTT umumnya sekarang harus memiliki kemauan untuk berwirausaha dengan memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di sekitar kita, termasuk mendaur ulang sampah. Semakin banyak pemuda yang memanfaatkan limbah bekas, maka semakin berkurang pula limbah itu. Walaupun hingga kini Rian Lado belum pernah disentuh dengan bantuan dari pemerintah, tapi tidak meruntuhkan semangatnya untuk terus berkarya dan menjadi inspirasi bagi para pemuda lainnya. Jadi sudah mulai dapat pesanan, Rian tambah tertarik untuk tekuni ini lagi. Tambah tertarik karena banyak peminat. Lalu berjalan waktu, ada pesanan terus ada pesanan lagi, mereka minta pakai sandaran. Jadi Rian coba lagi, pokoknya sekitar 3 bulan lebih itu buat yang pakai sandaran begitu. Jadi selama 6 bulan tuh Rian coba belajar, sampai dari yang tidak pakai sandaran sampai yang bisa pakai sandaran Rian coba buat. Akhirnya bisa juga jadi yang pakai sandaran. Lalu Rian coba posting, ternyata banyak peminat, dan sampai sekarang hampir 3 tahun lebih ini, sudah mau 4 tahun berjalan, pesanan terus ada. Pesanan terus datang. Ini Rian terus tertarik dengan pengelolaan limbah ban bekas seperti ini. Jadi ke depan mungkin Rian senang untuk bisa bagikan ini kepada anak-anak muda yang mungkin tertarik juga dengan usaha seperti ini. Siapa tahu ini bisa jadi peluang usaha bagi ketong anak-anak muda. Rian, kalau sebulan ini berapa banyak kursi yang berhasil diproduksi? Ya, kalau dalam 1 bulan untuk sofa ban sendiri bisa sampai 5 atau 6 set lah terjual. Kalau yang memang ada Rian coba-coba buat dari jergen oli bekas, waktu itu Rian coba buat, itu baru mulai berapa bulan yang lalu. Pesanan mulai ada, tapi ketersediaan jergen oli bekas ini yang sulit dicari. Jadi akhirnya ini Rian buat dengan barang yang ada. Jadi, bahan baku sulit ya? Bahan baku jergen oli ini yang sulit. Padahal pesanan lagi mulai banyak, tapi ya itu jergen oli yang susah dicari. Ini kan usaha yang belum banyak dilirik oleh anak-anak muda sekarang. Rian sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan bisa hidup mandiri. Sekarang berapa orang yang Rian pekerjakan di sini?
Untuk sekarang sudah ada 5 orang dengan adik-adik, juga ada adik-adik yang bantu juga, adik di rumah yang bantu. Tapi teman-teman ada beberapa juga. Tapi untuk sekarang yang teman-teman yang bergabung kerja ini, mereka datang bukan untuk sebagai tenaga kerja, mereka datang seperti magang begitu. Belajar cara kerja untuk menyiapkan diri menjadi tenaga mandiri begitu. Jadi pengusaha sama seperti Rian begini. Jadi itu harapan. Jadi mereka datang belajar bukan untuk bekerja. Maksudnya bekerja untuk digaji juga. Memang ada dibayar, tapi lebih intinya mereka datang belajar untuk bisa mandiri nanti sendiri. Jadi ada yang dari Soe, ada yang dari Rote sudah datang. Yang dari Rote itu sudah pulang, dia buat sendiri dia punya. Harapan Rian mungkin kepada anak-anak muda atau mungkin kepada pemerintah? Kalau harapan Rian kepada anak muda, ini kan sekarang mungkin mencari pekerjaan itu agak sulit ya. Jadi pengusaha seperti ini dengan mendaur ulang limbah yang terbuang mungkin bisa lebih baik, lebih bagus, karena ini menjadi satu peluang usaha bagi anak-anak muda. Karena ini bisa menghasilkan, bahkan kalau lebih ditekuni bisa menjadi penghasilan yang luar biasa dalam 1 bulan gitu. Dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan ya pendapatan sendiri. Harapan Rian begitu, Pak, teman-teman pemuda, anak-anak muda yang mungkin sulit mencari pekerjaan, coba mendaur ulang limbah-limbah yang ada. Mungkin buat dari botol bekas atau limbah ban bekas seperti ini juga bisa, karena ini bisa menghasilkan uang begitu. Harapan Rian juga untuk pemerintah, mungkin ini bisa jadi satu pelatihan khusus buat anak muda di Kota Kupang. Karena kalau mau bilang limbah ban bekas ini masih banyak terbuang. Karena kalau Rian saja sendiri yang punya usaha seperti ini, saya rasa ban bekas, limbah-limbah ban bekas yang ada yang terbuang ini akan terbuang begitu saja. Tapi kalau sudah mulai lebih banyak anak muda yang punya yang mau menekuni usaha seperti ini, Rian rasa limbah ban itu sudah teratasi. Tidak menjadi limbah lagi di lingkungan, tapi bisa diupayakan, bisa dikelola untuk menjadi barang yang berguna dan punya nilai jual. Rian rasa itu untuk pemerintah mungkin melihat ini untuk dijadikan satu pelatihan khusus mungkin buat anak-anak muda. Rian, sebulan itu ini kan untuk memotivasi orang lain. Sebulan itu kira-kira berapa penghasilan dari jual? Ini kalau hitung rata-rata ya? Hitung rata-rata, iya. Kalau hitung 10 juta? Ya, di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Dalam 1 bulan itu ada yang pokoknya ya harga kan macam-macam. Ada yang satu setnya 1.600.000, ada yang 750, ada yang 2.500.000. Paling banyak yang laku itu mungkin yang 1.600.000. Dalam 1 bulan itu bisa laku 5 sampai 6 set. Kadang juga bisa 3 atau 4 set. Dalam sebulan bisa produksi berapa set tadi? 5 sampai 6 set. Atau pokoknya mendekati Desember itu bisa sampai 15 set. Pokoknya November, Desember itu harus kejar. Bisa sampai 15 set. Jika Anda menyukai channel Om Joy Riga, silakan like, komen, dan subscribe. So pasti channel ini membangun, channel ini memotivasi, dan channel yang luar biasa. Ini channel kita bersama. Mari dukung dan mari beri yang terbaik. Terima kasih. Salam sukses. Saya Rian dari Kelurahan Ponten. Thank you for watching my channel.